Hai semuanya, sejak awal kita menginjakkan pendidikan formal, kita selalu mendapatkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari kita di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi, pasti ada pelajaran umum bahasa Indonesia. Sekilas kita pasti bertanya, untuk apa kita belajar bahasa Indonesia? Toh kita selalu menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jawabannya sederhana. Mengapa kita mesti belajar bahasa Indonesia? Adalah untuk membantu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yaitu baik yang dimaksud adalah penggunaan bahasa yang di kondisi atau di situasi yang tepat, dan benar dalam artian penggunaan bahasa dari segi ejaan hingga struktur bahasa. Di video kali ini, saya akan membahas kekeliruan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang biasa kita temukan, dari penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, dan penulisan kata. Pertama, analisis kekeliruan dalam penggunaan huruf. Pada analisis kali ini, terdapat paragraf yang berisi tahapan pengambilan keputusan, identifikasi masalah, pengumpulan dan menganalisis masalah, pembuatan alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, nilai-nilai kehidupan, konsep diri, pengamalan dalam mengambil keputusan. Kesalahan yang ada pada rangkaian kalimat di atas yaitu adanya penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada kata identifikasi, pengumpulan, pembuatan, pemilihan, pelaksanaan, konsep, dan pengamalan. Beberapa kata ini seharusnya menggunakan huruf kecil semua. Karena kata yang dimulai setelah koma itu pasti menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Analisis yang kedua, terdapat paragraf yang berisi puji syukur kita memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul pengambilan keputusan dapat terselesaikan. Tak lupa penulisan menghanturkan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnah untuk keselamatan umat dunia. Kesalahan yang saya temukan pada rangkaian kalimat di atas yaitu penulisan kalimat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kata yang tidak diawali dengan huruf kapital, di mana aturan dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD mengharuskan semua awalan kata pada kalimat tersebut. Jadi yang benar adalah Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, analisis kekeliruan tanda baca. Pada analisis pertama terdapat teks yang berisi Ketua Harian Satgas COVID-19 Dr. Haji Agus Mulyadi MSI menjelaskan bahwa level 3 maupun level 4 itu sama saja dengan darurat. Karenanya, penyekatan jalan dan pemadaman PJU serta monitoring tetap dilakukan. Jadi sebenarnya sama saja. Nah, kesalahan yang ada pada rangkaian kalimat di atas yaitu tidak adanya penggunaan tanda titik dalam penulisan singkatan, nama, dan gelar di Dr. Haji Agus Mulyadi MSI. Sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia, tiap unsur singkatan diawali dengan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Selain itu, dalam penulisan nama dan gelar di atas tidak diapit atau tidak digunakan tanda koma. Tanda koma seharusnya dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri dan keluarga atau marga. Kemudian analisis yang kedua terdapat teks yang berisi Dokter Hewan Intro juga menegaskan kalau virus sudah terlanjur melewati hidung, protokol rakyat itu sudah tidak berguna. Untuk melahirkan protokol rakyat itu, Intro berbulan-bulan di laboratorium. Bacalah catatannya di bawah ini. Ia sendiri menyebut protokol rakyat itu sebagai rumus konyol, menarik, terutama bagi yang suka tenggelam di lab. Kesalahan yang ada pada kalimat atau teks di atas yaitu terdapat pada kata lab yang menggunakan tanda titik 2 untuk mengakhiri sebuah kalimat. Seharusnya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, mengakhiri sebuah kalimat yaitu dengan menggunakan tanda titik. Kemudian analisis yang ketiga yaitu penggunaan kata. Analisis yang pertama terdapat sebuah poster yang tertulis dijual luas tanah 1 hektar 11.000 meter tanpa perantara dan nomor tertera.
Nah, kekeliruan penulisan spanduk iklan di atas terdapat pada kata dijual, di mana terdapat dua macam di dalam sebuah kalimat. Di yang pertama menunjukkan tempat, yang seharusnya ditulis terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja pasif, yang harus digabungkan pada kata yang diawalinya. Jadi, kata depan di yang digambar itu seharusnya digabung menjadi dijual. Karena kata dijual merupakan kata kerja, jadi digabungkan dengan kata depan di, maka kata jual itu menjadi kata kerja pasif. Segitu saja video singkat penjelasan saya pada kali ini. Saya Muhammad Arsal, channel 224021. Sekian, terima kasih.